Jenis-jenis transaksi syariah dalam muamalah atau dalam Islam. Transaksi syariah dalam fikih atau dalam kehidupan kita menurut syariat Islam itu banyak sekali. Di antaranya ada transaksi jual beli, transaksi jasa dalam Islam, transaksi akad amanah, transaksi kerjasama bagi hasil, transaksi utang piutang, distribusi harta dalam Islam, dan terakhir investasi syariah. Transaksi jual beli dalam Islam ada 4 golongan kategori. Yang pertama ada murabaha, yang kedua salam, istihna, asyaraf. Akad murabaha adalah suatu bentuk transaksi jual beli dengan tujuan utama berbagi laba atau keuntungan, penjualan antara pemodal dan wakilnya. Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Nah, yang kedua ada akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli barang secara pemesanan di mana penjual atau menyerahkan barang dagangannya di kemudian hari, sedangkan pembeli melakukan pembayaran pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ada istihna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Istina itu jadi akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak dua atau produsen. Yang terakhir ada asyaraf, ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Contoh lainnya seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Transaksi jasa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ijaroh. Ijaroh berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, upah, sewa, atau jasa. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua adalah wakalah. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilkannya. Yang ketiga, ji'alah. Akad ji'alah identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Akad transaksi amanah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada akad wadiah atau titipan. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Jadi, akad wadiah adalah sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan atau agensi untuk menjaga barang atau kepemilikannya yang sah. Yang kedua ada akad ariyah, yaitu meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya. Dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh,
sesuai dengan awal meminjam. Yang terakhir ada lukotoh, adalah barang yang ditemukan di tempat yang bukan milik perorangannya. Misalnya, seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan sia-sia, maka ia mengambilnya. Transaksi kerjasama bagi hasil ada 4 bagian, yaitu yang pertama, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan. Selanjutnya, mudarobah. Mudarobah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau muzharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama antara kontribusi 100% modal dari pihak pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selanjutnya, transaksi mujaroah, yaitu menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanaman dengan upah sebagai yang keluar daripadanya. Sedangkan mukhobaroh adalah transaksi pengelola bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Nah, ini transaksi kerjasama bagian pertanian dan tanah. Musako merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan mengelola atau menggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang sejumlah menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebut dalam akad. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong-menolong transaksi ini lepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Contoh distribusi harta Islam adalah zakat, infak, dan sedekah. Investasi syariah merupakan investasi yang dilakukan dengan pedoman pada nilai-nilai Islam dan tidak melanggar ajaran agama Islam. Investasi syariah. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek, misalnya, harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan. Informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi. Haram jika ada unsur insider trading. Jenis akad fikih muamalah. Nah, jenis fikih muamalah secara garis besar dijumpai dua bentuk, yaitu yang pertama akad tabaru, yang kedua akad tijaroh. Akad tabaru merupakan akad tolong-menolong atau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Beda lain dengan akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan perjanjian dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.